Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aryo Dwi Putra Herlambang, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang. Di sini saya tidak sendirian, saya ditemani oleh teman saya yang bernama Nizar. Perkenalkan, nama saya Nizar Maulana dengan NIM 2020 101 103 11282, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang. Di sini kami berdua akan menjelaskan tentang kejahatan terhadap harta benda. Yang pertama, tindak pidana pencurian. Pengertian: pencurian diatur dalam bab 22 pasal 362 sampai 367 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP. Pencurian merupakan salah satu jenis kejahatan yang sudah merajalela di kalangan masyarakat. Menurut KUHP, pencurian adalah mengambil sesuatu barang yang merupakan milik orang lain dengan cara melawan hak orang lain. Lebih jelasnya, dalam pasal 362 KUHP dijelaskan mengenai pengertian pencurian. Adapun bunyinya, barang siapa mengambil sesuatu benda yang sebagian atau seluruhnya merupakan kepunyaan orang lain dengan maksud untuk menguasai benda tersebut secara melawan hukum, karena bersalah melakukan pencurian dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau pidana denda paling banyak 900 rupiah. Macam atau jenis tingkatan beserta hukumnya tindak pidana pencurian sebagai berikut. Yang pertama, pencurian biasa. Pencurian biasa diatur dalam pasal 362 KUHP yang menyatakan barang siapa mengambil sesuatu benda yang sebagian atau seluruhnya merupakan kepunyaan orang lain dengan maksud untuk menguasai benda tersebut secara melawan hukum, karena bersalah melakukan pencurian dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau pidana denda paling banyak 900 ribu rupiah. Yang kedua, pencurian dengan pemberatan. Pencurian dengan pemberatan atau pencurian yang dikualifikasikan diatur dalam pasal 363 dan 365 KUHP. Pencurian yang dikualifikasikan ini menunjuk pada suatu pencurian yang dilakukan dengan cara-cara tertentu dan dalam keadaan tertentu yang bersifat memberatkan, sehingga diancam dengan pidana yang lebih berat pula dan dari pencurian biasa. Pembuktian terhadap unsur-unsur tindak pidana pencurian dengan pemberatan harus diawali dengan membuktikan pencurian dalam bentuk pokoknya. Selanjutnya, pencurian ringan. Pencurian ringan diatur dalam pasal 364 KUHP yang termasuk dalam pengertian pencurian ini adalah pencurian dalam keluarga pasal 367 KUHP. Jenis pencurian ini diatur dalam pasal 364 KUHP yang menyatakan perbuatan-perbuatan seperti yang diatur dalam pasal 362 dan 363 butir 4, demikian pula yang diatur di dalam pasal 365 butir 5 apabila dilakukan di dalam suatu tempat kediaman atau di atas suatu pekarangan tertutup yang di atasnya berdiri sebuah tempat kediaman, dan apabila nilai dari benda yang dicuri itu tidak lebih dari 25.000 rupiah, diancam karena pencurian ringan dengan pidana penjara paling lama 3 bulan atau dengan pidana denda paling banyak 250.000 rupiah. Hal lain yang mendukung seseorang melakukan tindak pidana pencurian juga disebabkan oleh beberapa faktor. Di antaranya adalah
Pertama, pengaruh lingkungan. Kedua, faktor keluarga. Adanya kesempatan untuk melakukan tindak pidana tersebut, serta kurangnya kesadaran terhadap hukum dari si pelaku. Ancaman hukuman bagi pelaku tindak pidana pencurian berbeda-beda dan akan diberikan sesuai dengan tingkatan pencurian yang dilakukan. Beberapa tingkatan tindak pidana pencurian terbagi atas: pertama, pencurian biasa, pencurian ringan, dan pencurian dengan pemberatan. Sanksi atau hukuman yang akan diberikan kepada pelaku tergantung dari seberapa berat kejahatan yang dilakukan. Tindak pidana penggelapan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI mengatakan bahwa penggelapan diartikan sebagai proses, cara, dan perbuatan menggelapkan atau penyelewengan yang menggunakan barang secara tidak sah. Sedangkan menurut pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP yang berbunyi sebagai berikut. Penggelapan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencaharian atau karena mendapat upah untuk itu. Jenis-jenis tindak pidana penggelapan. Yang pertama, bentuk-bentuk. Sesuai dengan pasal 372, barang siapa dengan sengaja dan dengan melawan hukum memiliki barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dan yang ada padanya bukan kejahatan, dihukum karena penggelapan dengan hukuman penjara selama-lamanya 4 tahun. Yang kedua, bentuk gequalifier pasal 374 yang berbunyi penggelapan yang dilakukan oleh orang yang memegang barang itu karena jabatannya sendiri atau pekerjaannya atau karena mendapatkan upah uang, dihukum sebagai penggelapan dengan hukuman penjara selama-lamanya 5 tahun. Jenis penggelapan ini tidak ada namanya. Ada juga yang memberi nama penggelapan khusus. Lebih tepatnya apabila diberi nama penggelapan dengan pemberatan. Yang ketiga, bentuk yang geprivilege sesuai dengan pasal 373 yang berbunyi perbuatan yang diterangkan dalam pasal 372 bila mana yang digelapkan itu bukan ternak dan harganya tidak lebih dari Rp250, dihukum sebagai penggelapan ringan dengan penjara selama-lamanya 3 bulan atau denda Rp60. Yang keempat, penggelapan dalam keluarga sesuai dengan pasal 367, yaitu jika dia atau pembuat atau pembantu dari salah satu kejahatan dalam bab ini adalah suami atau istri yang terpisah harta kekayaannya, atau jika dia adalah keluarga, sedarah atau semenda, baik dalam garis lurus maupun garis menyimpang derajat kedua, maka terhadap orang itu hanya mungkin diadakan penuntutan jika ada pengaduan yang terkena kejahatan. Tindak pidana penadahan. Pengertian: penadahan adalah perbuatan yang sengaja mendapatkan keuntungan atas barang yang berasal dari kejahatan dengan cara membeli, menjual, menyewa, menyewakan, menerima gadai, menggadaikan, mengangkut, dan menyimpan barang. Penadahan dapat kita temukan dasar hukumnya dalam pasal 480 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP yang berbunyi dengan hukuman penjara selama-lamanya 4 tahun atau denda sebanyak-banyaknya Rp900. Dihukum yang pertama, karena sebagai sekongkol, barang siapa yang membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau karena hendak mendapat untung, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang yang diketahuinya atau yang patut disangkanya diperoleh karena kejahatan. Kedua,
Barang siapa yang mengambil keuntungan dari hasil sesuatu barang yang diketahuinya atau yang patut harus disangkanya barang itu diperoleh karena kejahatan. Tindak pidana pemalsuan. Pengertiannya, kejahatan pemalsuan adalah kejahatan yang di dalamnya mengandung sistem ketidakbenaran atau palsu atas suatu hal atau objek yang sesuatunya itu nampak dari luar seolah-olah benar adanya, padahal sesungguhnya bertentangan dengan sebenarnya. Jenis-jenis pemalsuan. Kejahatan pemalsuan yang dimuat dalam buku 2 KUHP dikelompokkan menjadi 4 golongan, yakni yang pertama, kejahatan sumpah palsu bab 9. Yang kedua, kejahatan pemalsuan uang bab 10. Yang ketiga, kejahatan pemalsuan materai dan merek bab 11. Dan yang keempat, kejahatan pemalsuan surat bab 12. Penggolongan tersebut didasarkan atas objek dari pemalsuan, yang jika dirinci lebih lanjut ada 6 objek kejahatan, yaitu yang pertama, keterangan di atas sumpah. Yang kedua, mata uang. Yang ketiga, uang kertas. Yang keempat, materai. Yang kelima, merek. Dan yang keenam, surat. Tindak pidana pemerasan dan pengancaman. Yang pertama, pengertian pemerasan. Pemerasan merupakan salah satu tindak pidana disertai ancaman guna mencari keuntungan untuk dirinya sendiri maupun orang lain. Dasar hukum mengenai pemerasan diatur dalam bab 23 tentang pemerasan dan pengancaman pasal 368 sampai dengan pasal 371 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau yang disebut KUHP. Secara umum, tindak pidana yang disebut dengan pemerasan diuraikan dalam ketentuan pasal 368 ayat 1 dan pasal 369 ayat 1 KUHP yang menyatakan hal sebagai berikut. Pasal 368 ayat 1. Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena pemerasan dengan pidana penjara paling lama 9 tahun. Pasal 369 ayat 1 berbunyi, barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan ancaman pencemaran baik dengan lisan maupun tulisan, atau dengan ancaman akan membuka rahasia, memaksa seorang supaya memberikan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang atau menghapuskan piutang, diancam dengan pidana penjara paling lama 4 tahun. Pengertian pengancaman. Menurut pasal 369 ayat 1 KUHP tentang pengancaman adalah barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan ancaman pencemaran baik dengan lisan maupun tulisan, atau dengan ancaman akan membuka rahasia, memaksa seseorang supaya memberikan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang atau menghapuskan piutang, diancam dengan pidana penjara paling lama 4 tahun. Unsur-unsur pemerasan dan pengancaman yaitu, yang pertama, terdapat subjek hukum yang melakukan perbuatan. Yang kedua, maksud dilakukannya suatu perbuatan yaitu untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain. Yang ketiga, perbuatan dilakukan secara melawan hukum. Yang keempat, memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan suatu barang milik orang itu atau milik orang lain, baik sebagian atau seluruhnya, atau supaya membuat hutang atau menghapuskan piutang. Yang kelima, selain dengan ancaman kekerasan, dapat juga dilakukan dengan ancaman pencemaran nama baik secara lisan atau tertulis dengan ancaman akan membuka rahasia. Yang keenam, perbuatan tersebut disebut dengan pemerasan. Yang ketujuh atau terakhir,
Sanksi pidana terhadap pemerasan yang dilakukan dengan ancaman kekerasan yaitu diancam dengan pidana penjara paling lama 9 tahun. Sedangkan apabila dilakukan dengan ancaman pencemaran nama baik, maka diancam dengan sanksi pidana penjara paling lama 4 tahun. Perbedaan pidana pemerasan dan pengancaman. Yang pertama, pidana pengancaman. Pemerasan dan pengancaman sama-sama memaksa. Selain itu, keduanya juga memiliki maksud menguntungkan diri sendiri atau menguntungkan orang lain. Yang kedua, aturan hukum pasal pemerasan dan pengancaman. Pasal tentang pemerasan diatur dalam pasal 368 ayat 1 mengenai pemerasan. Dalam pasal ini dijelaskan jika seseorang memiliki maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, akan dikenakan pidana paling lama 9 bulan. Selain itu, juga dijelaskan jika seseorang melakukan kekerasan untuk memberikan sesuatu, sebagian atau seluruhnya dari orang lain, untuk membuat hutang atau menghapuskan hutang juga akan mendapatkan pidana. Yang ketiga, pasal tentang pengancaman. Sedangkan pasal pengancaman diatur dalam pasal 369 ayat 1. Pada pasal tersebut dijelaskan jika seseorang memiliki maksud menguntungkan diri sendiri dengan cara melawan hukum melalui pencemaran nama baik dan membuka rahasia akan dipidana paling lama 4 tahun. Yang keempat, cara pemaksaan yang dilakukan. Perbedaan pidana pemerasan dan pengancaman bisa dilihat dari jenis pemaksaan yang dilakukan. Pada pemerasan, pemaksaan dilakukan dengan ancaman memfitnah secara lisan maupun tulisan dan mengumumkan rahasia. Sedangkan pada pengancaman, pemaksaan dilakukan dengan bentuk kekerasan. Kelima, jenis delik dalam perbedaan pidana pemerasan dan pengancaman. Pemerasan merupakan jenis kelah delik atau delik aduan dan bisa ditindak jika korban melakukan pengaduan. Sedangkan pengancaman merupakan delik biasa di mana hukum tetap bisa diproses meskipun korban tidak setuju. Tindak pidana penghancuran dan pengerusakan. Pengertian. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata penghancuran termasuk kata benda yang bermakna proses, perbuatan, dan cara menghancurkan. Sedangkan pengerusakan juga termasuk kata benda yang bermakna proses, perbuatan, dan cara merusakkan. Maksud dari penghancuran dan perusakan dalam hukum pidana adalah melakukan perbuatan terhadap orang lain secara merugikan tanpa mengambil barang itu. Pengrusakan barang sarana umum sangat merugikan, baik barang yang dirusak tersebut hanya sebagian saja atau seluruhnya, sehingga masyarakat tersebut tidak dapat menggunakan lagi sarana yang disediakan oleh pemerintah lagi. Selain itu, barang yang telah dirusak merupakan sesuatu yang bernilai bagi masyarakat. Dengan terjadinya pengrusakan barang ini sangat mengganggu ketenangan masyarakat. Bentuk-bentuk pengrusakan barang. Yang pertama, penghancuran atau pengrusakan dalam bentuk pokok. Tindak pidana ini diatur dalam ketentuan pasal 406 yang menyatakan 1. Barang siapa dengan sengaja dan dengan melanggar hukum menghancurkan, merusakkan, membuat sehingga tidak dapat dipakai lagi, atau menghilangkan barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, diancam dengan hukuman penjara selama-lamanya 2 tahun 8 bulan atau sebanyak-banyaknya Rp300.000. Yang kedua, dijatuhkan pidana yang sama terhadap orang yang dengan sengaja melawan hukum membunuh, merusakkan, membuat tak dapat digunakan atau menghilangkan hewan yang seharusnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain. Penghancuran atau pengrusakan ringan. Jenis tindak pidana ini diatur dalam ketentuan pasal 407 dengan pengecualian sebagaimana diterangkan dalam pasal 407 ayat 2 KUH pidana. Untuk lebih jelasnya, berikut ini akan dikemukakan bunyi pasal tersebut. Ketentuan pasal 407 KUHP secara tegas menyatakan yang pertama, perbuatan-perbuatan yang dirumuskan dalam pasal 406 jika harga kerugian yang disebabkan tidak lebih dari Rp25.000 diancam dengan pidana
penjara paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp60.000. Yang kedua, jika perbuatan yang diterangkan dalam pasal 406 ayat kedua itu dilakukan dengan memasukkan bahan-bahan yang merusakkan nyawa atau kesehatan, atau jika hewan termasuk yang tersebut dalam pasal 101, maka ketentuan ayat pertama tidak berlaku. Dan penjelasan dari kami berdua, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.